Kalau tidak salah pernah saya ceritakan, cuman waktu itu kajian pertama. Ya, seorang pengusaha kaya dari Yaman. Pernah nggak Bu? Pengusaha kaya dari Yaman yang cuman kepalanya saja yang bergerak, badannya lumpuh. Ya, badannya lumpuh, kepalanya aja yang bergerak. Ya, kepalanya aja yang bergerak, badannya lumpuh, semuanya tidak bisa bergerak. Suatu saat karena dia orang kaya sekali, lalu dia berpesan kepada ajudannya, semuanya saya pengen berangkat umroh. Lalu ajudannya mengatakan, nggak bisa Tuan. Ya, bagaimana berangkat umroh sedangkan kita ini harus pakai kasur. Ya, kalau pakai kursi roda itu bisa, tapi ini harus pakai kasur. Ya, tapi dia keyakinan harus berangkat umroh. Bagaimanapun caranya. Sekarang kamu berangkat ke Madinah, kamu berangkat ke Mekah, tolong lobby supaya saya bisa berangkat umroh. Ya, nanti di sini satu pembelajaran kita ketika kita sungguh-sungguh berdoa ketika sakit, itu dahsyat doa kita Bu. Akhirnya sampailah di lobi oleh anak buahnya dan dapat kabar, alhamdulillah kita bisa berangkat umroh. Nah, singkat cerita, berangkat nih mereka Bu, lengkap dengan para dokternya untuk menjaga beliau, karena tinggal kepalanya aja yang bergerak, badannya lumpuh. Badannya. Nah, pas sampai di depan Ka'bah, dia mengangkat kedua tangannya karena tidak bisa, tapi kepalanya yang diangkat. Kalau dalam bahasanya dia pengen mengangkat sekali kedua tangannya tapi tidak bisa, dia hanya mengangkat kepalanya dan dia mengatakan dengan keras, ya Allah, hari ini aku datang memenuhi panggilanmu. Hari ini aku datang memenuhi panggilanmu. Aku berdoa kepadamu. Setelah aku hari ini, ya, setelah aku berdoa dan memenuhi panggilanmu, hanya ada dua. Yang pertama, aku keluar dari tempat ini dalam keadaan sembuh, atau aku keluar dari tempat ini dalam keadaan wafat. Dia berdoa terus sungguh-sungguh di depan Ka'bah. Dia minta dengan ketulusan, dengan keyakinan bahwa Allah pasti akan mengabulkan doanya. Dia terus teriak-teriak sampai berdoa, keluar dari tempat ini dalam keadaan wafat, atau keluar dari tempat ini dalam keadaan sembuh. Tiba-tiba dia tertidur di tempat tidurnya Bu. Tidur sejenak, lalu tiba-tiba di situ ada yang mengatakan, sudah saatnya badan ini bergerak, sudah saatnya tangan ini bergerak, sudah saatnya kaki ini bergerak. Lalu tiba-tiba dia bangun dari tidurnya dan dia turun dari kasurnya, lalu dia menggerakkan kakinya dan dia bisa tawaf. Semua dokter menangis karena tidak ada dalam pandangan dunia kedokteran bahwa ini adalah satu keajaiban, karena dokter semua mengatakan tidak mungkin bisa sembuh. Ya, makanya ini kalau kita lihat, ya, di sini pembelajaran yang kita ambil adalah keyakinan kita berdoa kepada Allah. Maka kalau dikatakan berobat tanpa obat, ya tapi karena kita ada Allah. Ya, ketika kita sakit kena kanker, Ustaz, dokternya sudah angkat tangannya, kita angkat tangan juga. Angkat tangannya beda. Kalau dokter begini, kita begini, ada Allah. Ya. Kalau kita yakini, tanamkan keimanan yang kuat bagi yang sakit, mereka insya Allah tidak akan sedih. Makanya orang yang sakit itu harus didatangkan seorang ulama, seorang ustadz yang menguatkan dia sehingga dia bisa ikhlas menerima penyakitnya. Ya, jadi itu. Jadi Allah sudah mendesain tubuh kita dengan sempurna dan sangat-sangat sempurna. Ya. Maka tubuh kita itu dikasih kemampuan oleh Allah sebagai penyeimbang. Coba kalau kita bicara Bu, hewan, ya, misalnya harimau, makanannya daging, kekar, ya, galak. Tapi karena Allah kasih ketidaksempurnaan, coba kasih rumput, gak bisa dia ngunyah. Ya, tapi manusia yang didesain oleh Allah dengan kelengkapan semuanya yang maha desain, kita bisa terima apapun. Dan hari itu juga pada saat dimakan, Allah sebenarnya kasih penawar-penawarnya. Ya, makanya dikatakan kalau kata syifa dalam Al-Quran itu ada 4, 3 wujudnya adalah Al-Quran, 1 wujudnya adalah obat.